musik itu juga dalam kajian Islam ada dua macam, dua pendapat. Ada musik yang memang halal, yaitu musik yang terbuat dari rebana itu ya. Duf itu ya, kalau kita mengatakan rebana. Kalau anak pesantren Jawa Timur mengatakan terbang itu ya, terbangan itu ya. Itu istilah Jawa Timur. Rebana istilah umum bahasa Indonesia. Ya, musik untuk mengiringi qasidah-qasidah itu namanya rebana. Kalau itu ada dalilnya dan Nabi memperbolehkan menggunakan rebana itu. Ya, terbang, musik terbangan katanya. Itu satu. Yang kedua, musik secara umum di sana ada yang namanya gitar, piano, drum, apalagi ya, seruling, terus biola, ya dah. Nah, itu pendapat terkuat namanya alatul malahi. Pendapat terkuat itu adalah haram. Alatul malahi. Ya. Tapi juga ada pendapat mengatakan boleh dengan catatan. Gimana boleh dengan catatan itu? Kalau dengan musik tersebut menyebabkan yang mendengarkan dan yang melakukan itu semakin ingat kepada Allah, semakin merasa dekat kepada Allah, maka diperbolehkan. Tapi kalau musik tersebut menyebabkan orang itu lalai kepada Allah, namanya juga alatul malahi. Yaitu alat yang melalaikan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti contohnya umumnya band-band itu ya. Anak band kan itu kan. Lagu percintaan-percintaan dengan pacarnya. Lagu-lagu dangdut. Lagu-lagu ngeremo. Dan yang lain sebagainya. Itu yang menyebabkan pendengarnya dan pemainnya itu jauh dari Allah. Jelas ini hukumnya haram. Jelas ya? Tapi kalau misalnya ada alat musik, sebagian contohnya seruling misalnya, kalau dilakukan ini justru menyebabkan orang itu tertarik dengan ibadah kepada Allah, ingat Nabi Muhammad, pokoknya urusan ibadahnya semakin kuat, maka di sini diperbolehkan begitu. Jadi tidak mutlak hukum mendengarkan musik. Demikian juga dengan menyanyi. Menyanyi itu ya kalau menyanyi itu yang dinyanyikan adalah sajak-sajak yang mengingatkan seseorang kepada agama, kepada Allah. Seperti karangan syair-syair yang digubah oleh para ulama. Imam Syafi'i pun mempunyai namanya Diwan Asy-Syafi'i, kumpulan syair-syair Imam Syafi'i. Itu kalau dibaca atau mungkin juga didendangkan dengan lagu-lagu tertentu, maka orang semakin ingat kepada Allah, semakin semangat untuk belajar agama. Ya enggak? Maka lagu-lagu semacam demikian jadi boleh. Tapi kalau lagu itu adalah lagu-lagu yang menyebabkan orang itu ingin, maaf kalau suami istri, suaminya menyanyi ingin berselingkuh dengan wanita lain, ya, mantan pacar misalnya ya. Demikian juga istrinya nyanyi-nyanyi, dia ingin mantan pacarnya juga, jadi ingin berselingkuh. Jelas lagunya ini yang dinyanyikan dosa, haram. Ya, ada juga yang mubah, ya mubah saja. Apa? Misalnya lagu-lagu nasional atau lagu anak-anak, misalnya lagu-lagu nasional apa ya contohnya? Garuda Pancasila, mubah. Ya, atau lagu bintang kecil di langit yang tinggi, mubah. Jelas? Demikianlah hukumnya, tergantung dari isi kontennya serta dipergunakan untuk apa lagu dan musik tersebut. Paham? Ya kalau kita masyarakat pesantren ya sudah biasa dengan rebana-rebana itu, semakin semangat sholawatnya ya. Rebananya semakin banyak, sholawatnya semakin menggebu juga. Mau berhenti juga males akhirnya ya. Karena apa? Semangat ini bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kita berharap mudah-mudahan yang ahli rebana, ahli solawat, ahli hadir dalam solawat itu besok-besok ya mudah-mudahan itu ya. Kalau di padang mahsyar mudah-mudahan saja kita bisa membawa rebana ya, kemudian mengiringi Nabi Muhammad jalan
Begitu ya. Ya Nabi salam alaika. Begitu. Gimana rasanya, nikmatnya? Tentu Rasulullah akan senang. Ya. Dan Rasulullah akan bangga dengan kita yang senang melakukan sholawat untuk tarhib kedatangan Nabi, kepergian Nabi. Kalau kita mengiringi perginya Nabi kemana, itu gambaran kita sebagai para pecinta Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya?